Saat perayaan pernikahan kadang ada sisipan acara-acara seperti semacam ritual-ritual begitu, Ustaz. Bagaimana sikap kita sebagai calon pengantin ketika berada dalam situasi tersebut? Nah, masalah pernikahan ini di satu sisi dia adalah merupakan hal yang berkaitan dengan syariat, hal yang berkaitan dengan syariat, sehingga hal tersebut harus sesuai sejalan dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh syariat kita. Misalnya, harus ada wali, ya, kemudian harus ada dua orang saksi, kemudian harus ada mahar yang diberikan pada wanita, dan diperintahkan untuk diiklan, artinya disebarkan, disosialisasikan, sehingga orang mengetahui bahwasanya si fulan dan si fulanah ini adalah memiliki hubungan suami istri. Itu dari segi syariatnya. Adapun dalam masalah pelaksanaannya, dia kembali kepada tradisi setiap tempat, ya, pada tradisi setiap tempat. Hanya saja tradisi-tradisi ini pada dasarnya adalah boleh, mubah, halal, selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau batasan syariat. Ya, karena sebagaimana dikatakan oleh ulama kita bahwasanya al-'adatu muhakkamah. Bahwasanya tradisi itu diterapkan atau berlaku, ya, berlaku selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama kita. Nah, misalnya tradisi, taruhlah misalnya mengantar istri misalnya ke rumah suaminya. Maka ini adalah tradisi yang baik, ya, untuk semakin memperkuat silaturahmi antara keluarga istri dan keluarga suami. Nah, namun ada hal-hal yang kalau misalnya dia dianggap tradisi tetapi melanggar syariat, maka tidak boleh. Ya, taruhlah misalnya tradisi ketika pernikahan itu harus ada, misalnya mengunjungi dulu orang, misalnya yang dianggap wali atau dianggap dukun atau dianggap keramat, untuk memberikan persembahan sesuatu di sana. Maka tidak boleh karena bertentangan dengan akidah Islam. Maka kita lihat ritual-ritual ini. Apakah ritual-ritual itu bertentangan dengan nilai-nilai syariat kita? Ya, khususnya yang berkaitan dengan akidah, perkara akidah, maka ini tidak boleh, harus ditinggalkan. Kalau kita mampu mengingkari, kita ingkari. Atau misalnya mungkin tidak sampai kepada perkara akidah, namun berkaitan dengan perkara ibadah yang tidak ada contohnya, tidak ada sandarannya dari syariat kita. Dianggap sebagai ibadah, dianggap sebagai rangkaian yang sebenarnya tidak ada tuntunannya dalam syariat kita. Maka juga harus ditinggalkan karena dia merupakan perkara-perkara bid'ah yang menyesatkan. Nah, ini memang adalah posisi yang sangat sulit memang. Posisi yang sangat sulit. Kalau kita mampu untuk mengingkari hal tersebut, apakah tidak menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar? Sementara kemungkaran itu tidak dihentikan, malah justru kemudaratan yang muncul yang jauh lebih besar. Nah, ini kalau justru mudarat, bahkan kemungkaran yang timbul akibat daripada pengingkaran itu besar dan jauh lebih besar, sementara kemungkaran itu tetap terus berjalan, tidak diberhentikan, maka ini tentu tidak boleh melakukan pengingkaran. Misalnya, ya, saya mengingkari sementara saya sendiri ini bukanlah orang yang didengarkan, sangat terbatas. Maksudnya saya tidak punya kekuatan, ya, suara dan kekuatan otoritas, ya, untuk melakukan pengingkaran tersebut. Maka ini kalau diprediksikan hal tersebut terjadi, maka di sini setidaknya kita mengingkari dengan hati, dan kita mencari momen yang terbaik untuk mengingatkan mereka dari perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.